Kabut tebal menyelimuti desa Cipendei sejak fajar. Pepohonan tua bersenandung lirih diterpa angin gunung, seolah sedang berbisik tentang masa lalu yang tak ingin dibangunkan. Di tengah keheningan sakral itu, seorang gadis duduk bersila di depan batu kabuyutan, tempat keramat yang dijaga turun-temurun oleh leluhur Baduy Dalam. Namanya Dewi Marhamah, cucu dari tetua adat terakhir yang masih menyimpan rahasia ilmu kuno, rangka gunung, ilmu yang hanya boleh diwariskan kepada darah yang bersih dan jiwa yang kokoh. Dewi bukan gadis biasa, ia tumbuh tanpa ibu, dibesarkan hanya oleh kakeknya, Jaro Sanip, seorang penjaga adat yang terkenal keras dan kaku. Sejak usia 7 tahun, Dewi sudah belajar bahasa alam, membaca tanda-tanda langit, dan mengenali setiap getaran tanah seperti denyut nadi sendiri. Ia tak pernah menjejak kaki keluar hutan, tak pernah mengenal suara kendaraan, apalagi lampu kota. Baginya, dunia adalah tanah yang basah oleh hujan, dan langit yang berubah-ubah seperti wajah para dewa. Namun di balik kelembutan suaranya dan tatapan matanya yang teduh, tersimpan sesuatu yang lebih dalam, sebuah api yang belum menyala, tapi siap meledak kapan saja. Para tetua desa tahu, Dewi adalah anak Purnama, yang lahir tepat ketika bintang tertutup awan, pertanda bahwa kekuatan gunung telah turun lagi ke bumi. Tapi kekuatan itu harus disembunyikan, sebab bila jatuh ke tangan yang salah, desa ini tak hanya hancur, dunia pun bisa berubah bentuk. Pagi itu, kabuyutan bergetar pelan. Tanpa ada yang menyentuh, dedaunan di sekelilingnya merunduk seperti bersujud. Dewi membuka mata, telinganya menangkap suara aneh dari kejauhan, bukan suara alam, melainkan deru kasar yang asing dan tak ramah. Ia berdiri perlahan, jubah putihnya tertiup angin yang dingin. Kakeknya muncul dari balik rerimbunan, wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Waktunya hampir tiba, Dewi, bisik Jaro Sanip, suaranya nyaris tenggelam oleh desir angin. Mereka akan datang, mereka yang tak tahu siapa yang sedang mereka dekati. Dewi tidak menjawab, matanya menatap jauh ke balik hutan, ke arah selatan, arah yang selalu dilarang untuk dilalui oleh warga Baduy. Ia tahu, sesuatu yang buruk sedang bergerak mendekat. Bukan binatang buas, bukan badai, melainkan manusia. Manusia-manusia yang mengira tanah ini bisa mereka taklukkan. Ia mengepalkan tangan, telapak tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena tanah di bawah kakinya mulai bicara. Mereka akan menyakiti desaku, gumamnya lirih, tapi mereka tidak tahu, mereka menginjak tanah yang salah. Di saat matahari perlahan naik di balik puncak gunung, Dewi menunduk di hadapan kabuyutan dan berbisik, "Aku belum siap, tapi bila ini waktunya, aku tidak akan mundur." Malam itu, langit di atas desa Cipendei membara seperti bara dalam tungku raksasa. Awan-awan hitam saling bertabrakan, memercikkan kilat yang menyambar pepohonan tanpa ampun. Tak ada hujan, hanya dentuman langit yang mengguncang jantung para warga. Anak-anak menangis di peluk ibunya, para tetua bersembunyi dalam rumah panggung, membaca doa-doa kuno yang hanya diucapkan saat bencana besar hendak tiba. Dewi berdiri di tengah lapangan terbuka, wajahnya mendongak ke langit merah darah. Ia merasakan bumi berdesah dalam kesakitan, seolah ada beban besar yang sedang dipaksakan masuk ke tubuhnya. Di kejauhan, ia melihat burung elang yang biasanya bertengger di pohon kabuyutan terbang liar, memekik panjang ke arah selatan. Itu bukan pertanda biasa, itu adalah panggilan perang dari alam. Jaro Sanip duduk bersila di depan api unggun kecil, tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba ia memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Para tetua berlari, tapi ia melambaikan tangan menolak bantuan. Matanya menatap kosong ke arah langit, lalu beralih pada Dewi yang datang tergesa. "Roh, leluhur menjerit dalam mimpiku, mereka marah, Dewi. Mereka bilang tanah ini akan diinjak oleh kaki-kaki kotor. Mereka bilang penjaga harus bangun." Dewi menggenggam tangan kakeknya yang mulai dingin. "Aku belum tahu caranya, Kek. Aku belum diajari membuka ilmu itu sepenuhnya." Jaro Sanip menarik napas panjang dan berat. Ilmu rangka gunung bukan sesuatu yang diajarkan dengan kata-kata, tapi dengan rasa, dengan luka, dan dengan kehilangan. Saat waktunya tiba, tubuhmu sendiri yang akan tahu caranya. Tapi ingat, kekuatan besar itu bukan milikmu. Ia milik bumi, kau hanya pinjamannya. Tak lama kemudian, suara aneh mulai terdengar dari kejauhan, suara logam beradu, disusul suara tawa keras dan gaduh yang tidak pernah didengar sebelumnya. Cahaya dari obor dan motor menyusup ke dalam bayangan pohon-pohon tua. Para warga berhamburan masuk ke rumah, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Di antara gelap dan terang,
Bayu Serigala dan gerombolannya mulai mendekati batas desa. Dewi melangkah ke depan rumah kakeknya, memandang ke arah suara itu. Ia menggenggam kalung kecil peninggalan ibunya yang tergantung di lehernya. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya terasa panas, seolah api bergerak pelan dari perut bumi, mencari jalan keluar. Langit menyala lebih merah. Elang itu kembali memekik dan terbang rendah, seolah ingin memperingatkan. Di dada Dewi, rasa takut dan marah bertemu. Tapi yang lebih kuat adalah rasa cinta pada desanya, pada tanah yang telah membesarkannya dengan sunyi. Ia tahu, malam itu bukan malam biasa. Langit telah memberi isyarat, dan bumi sudah mulai bicara. Kini tinggal satu pertanyaan yang menggantung di udara, siapa yang lebih dulu menyentuh batas, Dewi, atau para penjara? Bayu Serigala turun dari motor trailnya dengan langkah congkak. Jaket kulit hitamnya berlumur debu dan bercak darah lama, menebar aroma busuk yang seolah mengusir roh-roh penjaga hutan. Di belakangnya, belasan anak buahnya membawa parang, pentungan, dan botol minuman keras. Mereka tertawa kasar, menyulut api unggun di tengah ladang warga, dan mulai menjarah hasil panen yang dikeringkan di teras rumah panggung. Mereka tidak tahu bahwa tanah yang mereka injak sedang menahan napas, menunggu saat untuk meledak. Sialan, tempat ini kaya tapi orang-orangnya kayak pengecut semua. Teriak Bayu sambil menendang kendi air hingga pecah. Ia menatap sekeliling, mencari sosok yang bisa diintimidasi. Tak ada yang muncul. Warga memilih diam di balik dinding bambu, memeluk anak-anak mereka, menahan marah, menahan takut. Tapi di antara kegelapan, ada sepasang mata yang menyala penuh api, mata Dewi Marhamah, yang menyaksikan semua dari balik rerimbunan pohon. Seorang pemuda desa bernama Randy mencoba menghadang mereka. Kami mohon, jangan ambil hasil bumi kami, ini untuk hidup anak-anak kami. Tapi sebelum kalimatnya selesai, Bayu menghantamnya dengan gagang parang hingga roboh. Darah mengucur dari pelipis Randy, tubuhnya tergolek di tanah seperti karung padi. Tawa preman-preman itu menggema, merusak kesunyian sakral desa. Dewi menggenggam erat kalung peninggalan ibunya. Tubuhnya mulai memanas, jantungnya berdegup seperti tabuhan kendang perang. Suara tanah kembali terdengar di telinganya, tidak dengan kata, tapi dengan getaran yang merambat dari telapak kaki hingga ke tulang belakang. Kau belum waktunya bertarung, suara itu bergema di benaknya. Tapi jika kau tak bergerak, desa ini akan lenyap. Di gubuk tetua, Jaros Sanip mendadak batuk keras. Ia menyadari ini bukan sekadar perampokan biasa. Bayu Serigala bukan preman biasa. Ia adalah mantan algojo dari kota yang hilang setelah membakar pasar dan membantai warga saat kerusuhan. Ia melarikan diri ke selatan membawa keyakinan baru, keyakinan sesat yang memuja darah dan kekuatan kasar. Ia mengincar batu kekuatan yang disebut-sebut disembunyikan oleh orang Badui. Bayu mencari batu rangka gunung, Dewi, kata Jaro, suaranya nyaris lenyap di tengah batuk. Tapi ia tidak tahu, batu itu bukan benda. Batu itu ada dalam dirimu. Malam terus menua, asap dari ladang yang dibakar menghitamkan langit. Para preman mendirikan tenda seenaknya di tanah adat, menghina segala aturan, meludahi batas-batas sakral. Dewi berdiri di atas bukit kecil, mengenakan pakaian putih warisan ibunya. Ia belum menguasai seluruh ilmu rangka gunung, tapi tubuhnya mulai memahami caranya sendiri. Sebuah kekuatan purba mulai menyusup ke dalam tulangnya. Dan malam itu, saat Bayu Serigala tertawa di atas tanah leluhur, bumi di bawah kakinya bergetar pelan. Tidak cukup untuk membuatnya jatuh, tapi cukup untuk membuat para burung berhenti berkicau. Itu adalah peringatan pertama. Yang terakhir, akan menjadi kehancuran. Fajar belum juga merekah, namun bara api dari ladang yang dibakar semalam masih menyala seperti luka yang belum sempat sembuh. Tanah terasa panas, bukan karena sinar matahari, tapi karena amarah yang tertanam di dalamnya. Para preman tidur berserakan di ladang, sebagian mabuk, sebagian lain tertidur dengan parang masih menempel di pinggang. Bayu Serigala duduk di atas batu datar milik warga yang sebenarnya adalah tempat duduk leluhur saat upacara adat. Ia meludah sembarangan ke tanah dan tertawa seolah telah menaklukkan dunia. Namun tawa itu perlahan memudar ketika dari kejauhan muncul sesosok perempuan muda berjalan perlahan. Langkahnya ringan, tapi tiap jejak yang ditinggalkan membuat tanah memunculkan retakan kecil, nyaris tak terlihat. Dialah Dewi Marhamah, mengenakan selendang putih yang melambai tertiup angin pagi. Wajahnya teduh, tapi matanya menatap langsung ke arah Bayu, tajam dan tenang seperti ujung tombak yang sudah terlatih.
"Siapa kamu?" seru salah satu preman, setengah menguap. "Pergi sana, sebelum kami paksa." Tapi Dewi hanya berdiri diam, tak berkata sepatah pun. Ia menatap para pendatang itu seperti melihat serangga yang tak tahu mereka sedang berjalan di sarang semut merah. Seekor elang melintas rendah di atas kepalanya, memekik seolah memberi aba-aba. Bayu bangkit perlahan, mendekat. Tatapan matanya licik, senyumnya sinis. "Kau ini anak siapa? Berani-beraninya datang sendiri ke tengah laki-laki," katanya sambil melangkah melingkari Dewi. Tangannya nyaris menyentuh bahu gadis itu ketika tiba-tiba, bumi bergetar. Getaran itu kecil, hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat semua orang berhenti bergerak. Parang-parang yang digenggam mulai bergetar, seolah menolak digunakan. Burung-burung kembali beterbangan dari hutan. Bayu melangkah mundur, kerutan di dahinya semakin dalam. "Apa itu barusan?" gumamnya. Dewi akhirnya membuka mulut. Suaranya pelan, namun terdengar jelas oleh setiap telinga yang hadir di situ. "Kalian sudah menyentuh tanah yang tidak mengizinkan kalian datang." Ia melangkah maju satu langkah. Retakan tanah muncul di belakangnya, memanjang ke arah para preman. "Kalian membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur." Salah satu anak buah Bayu mencoba menyerang dengan parang, berteriak seperti kesurupan. Namun begitu ia melangkah ke arah Dewi, tanah di bawahnya amblas seketika. Tubuhnya lenyap ke dalam lubang yang tiba-tiba terbuka, lalu tertutup kembali seperti tak pernah terjadi apa-apa. Teriakan pun berhenti. Semua orang terpaku, mata mereka membelalak ketakutan. Bayu Serigala tak lagi tersenyum. Ia menatap Dewi dengan mata merah membara. "Kau bukan gadis biasa," desisnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bayu Serigala merasa takut. Desa Cipendei kini sunyi dalam ketegangan yang menyesakkan. Kabut pagi belum juga sirna, seolah menunggu keputusan langit akan nasib desa itu. Di tengah tanah retak dan aroma pembakaran yang masih membekas, Dewi Marhama berdiri tegak dengan mata terpejam. Ia merasakan detak bumi seperti denyut nadinya sendiri. Nafasnya dalam dan lambat. Di dalam dirinya, sesuatu mulai menggeliat panas, berat, dan purba. Bayu Serigala belum bergerak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia, yang biasa memukul tanpa ampun, kini terpaku melihat gadis itu yang tak membawa senjata, tak diiringi siapapun, namun telah menelan satu anak buahnya tanpa sentuhan. Yang lain mulai bergidik, ada yang berbisik lirih, "Dia dukun, dia pembawa sial." Tapi Bayu tidak percaya pada sihir. Ia percaya hanya pada kekerasan. Maka, ia pun berteriak, "Tangkap dia!" 5 orang langsung menyerbu. Namun saat langkah pertama mereka menghantam tanah, bumi meraung. Dari balik tanah muncul pecahan-pecahan batu besar yang menyembur seperti dilempar dari perut gunung. Udara menjadi panas, langit berubah jingga meski matahari belum sempurna naik. Tubuh-tubuh para penyerang terpental jauh, dihantam kekuatan tak terlihat. Jerit kesakitan terdengar, disusul tangisan dan panik yang merebak seperti api. Dewi membuka matanya perlahan. Kali ini matanya bukan lagi mata seorang gadis desa. Kedua bola matanya berubah kekuningan seperti bara yang menyala di tengah malam. Suaranya bergema bukan hanya di telinga, tapi di dalam dada setiap orang yang mendengarnya. "Aku adalah darah bumi ini. Aku adalah napas gunung. Kalian datang dengan kesombongan, tapi akan pulang tanpa nama." Di kejauhan, lonceng dari pohon keramat berdentang sendiri, tanda bahwa roh penjaga telah turun. Jaro Sanip, yang menyaksikan dari kejauhan dengan tubuh lemah, menitikkan air mata. Ia tahu cucunya telah benar-benar terbangun. Ilmu rangka gunung, warisan dari zaman sebelum manusia menuliskan sejarah, telah memilih Dewi sebagai wadahnya. Dan itu berarti, perang tidak bisa dihindari. Bayu menggertakkan giginya, marah karena rasa takutnya sendiri. Ia mencabut parang dan menantang Dewi secara langsung. "Kalau kau memang kuat, lawan aku. Hadapi aku sebagai manusia, bukan sebagai hantu tanah," teriaknya. Tapi tanah tak menjawab, dan Dewi hanya menatapnya sejenak sebelum menunduk dan menyentuh tanah dengan ujung jari. Dalam sekejap, tanah di sekeliling Bayu retak seperti sarang laba-laba. Dari celah-celah itu, asap panas menyembur, disusul oleh batu hitam berbentuk menyerupai tulang yang menjulang dan melingkari tubuh Bayu. Ia terkunci, tak bisa bergerak. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena ketakberdayaan. Suara Dewi kembali terdengar, lirih namun menggetarkan, "Kau bukan musuhku, Bayu. Tapi keserakahanmu telah membuatmu memilih jalan ini."
Dan pada saat itulah, untuk pertama kalinya, Bayu Serigala, preman paling ditakuti dari selatan, berlutut, bukan karena dikalahkan dengan senjata, tapi karena disadarkan bahwa kekuatan yang dihadapinya bukan dari dunia yang ia kenal. Matahari mulai menyelinap dari balik bukit, namun sinarnya tak mampu menembus kabut tebal dan asap yang masih menyelimuti desa Cipendei. Di tengah tanah retak dan rerumputan gosong, Bayu Serigala tertunduk, terkepung oleh tulang batu yang menjulang seperti jeruji penjara purba. Anak buahnya tercekat, tak tahu harus lari atau menyelamatkan tuannya. Tapi tak seorang pun berani bergerak. Sosok Dewi Marhamah yang berdiri diam tampak seperti Dewi Penghakiman dari zaman yang dilupakan. Namun jauh di dalam kerumunan preman itu, ada sepasang mata yang tidak tertunduk oleh ketakutan. Dialah Arga, tangan kanan Bayu, pria yang dikenal lebih licik daripada sang pemimpin sendiri. Melihat Bayu tak berdaya, ia justru menyeringai. Sudah waktunya singa tua diturunkan, bisiknya pada dirinya sendiri. Dalam pikirannya, kekalahan Bayu adalah kesempatan emas untuk mengambil alih kelompok dan nama besar yang selama ini menindih ambisinya. Saat Dewi membalikkan badan, hendak berjalan kembali ke rumah sang kakek, Arga bergerak cepat. Ia mengambil sebuah granat tangan dari tasnya, senjata warisan dari jaringan hitam di kota. Tanpa ragu, ia menarik pin dan melemparkan benda itu tepat ke arah Dewi. Semua orang menjerit, tapi sebelum ledakan terjadi, tanah di sekitar Dewi membuka diri seperti kelopak bunga, menyerap ledakan ke dalam perut bumi. Dentuman itu tak terdengar, hanya debu yang naik ke udara dan lenyap seketika. Dewi berdiri tegak, tak terluka sedikit pun. Tapi dari tatapannya, jelas bahwa kesabaran telah habis. Kalian tidak hanya merusak tanah ini, kalian menodai hukum alam, ucapnya lirih, namun suara itu seperti halilintar bagi yang mendengarnya. Langit yang semula biru pucat berubah mendung seketika. Angin berputar, dan dari puncak gunung, terdengar raungan, suara entah makhluk apa yang tertidur selama berabad-abad. Para warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai bersujud, membaca doa-doa kuno yang bahkan para tetua pun jarang menyebutkannya lagi. Mereka tahu apa yang akan datang bukan sekadar pembalasan, tapi hukuman. Di langit, awan membentuk pusaran, dan hujan batu kecil mulai berjatuhan di sekitar ladang. Arga terpental ke belakang oleh hembusan angin yang menggila, tubuhnya menghantam batang pohon hingga remuk. Bayu Serigala, dari balik penjara batu, berteriak memanggil nama Arga, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh bumi yang mulai menggeliat kembali. Ia kini sadar, musuh sebenarnya bukan Dewi Marhamah, tapi kekuatan purba yang ia bangunkan tanpa tahu akibatnya. Rasa sesal merayapi dadanya, namun sudah terlambat. Dewi menunduk, menyentuh tanah, dan membisikkan mantra dalam bahasa leluhur. Seketika, akar-akar pohon merambat keluar dari tanah, melilit sisa-sisa preman yang tersisa, melumpuhkan mereka tanpa melukai. Ia tak membunuh, karena ia bukan pembunuh. Tapi ia juga tak akan membiarkan bumi ini dijamah oleh kekejian lagi. Pulanglah jika kalian masih ingin melihat matahari esok hari, katanya pelan. Dan dengan itu, para preman yang masih bisa berdiri menyeret tubuh mereka yang terluka, meninggalkan desa dalam diam dan kehancuran. Mereka tak lagi bersuara, tak ada lagi tawa, tak ada lagi keberanian palsu. Yang tersisa hanya kabut, bau tanah basah, dan suara angin yang membawa satu nama, Dewi Marhamah, penjaga bumi, pemilik ilmu rangka gunung. Beberapa hari telah berlalu sejak para preman itu terusir dari desa Cipendei. Langit kembali bersih, burung-burung kembali bersiul di pepohonan, dan embun pagi tak lagi berbau asap. Namun kedamaian yang menggelayuti desa itu terasa ganjil, seperti ketenangan sebelum badai. Dewi Marhamah mulai merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Ilmu rangka gunung yang telah terbangun kini hidup, mengalir dalam darah dan tulangnya, tapi bersama kekuatan itu, muncul juga mimpi-mimpi aneh yang datang setiap malam. Dalam mimpinya, Dewi selalu melihat sosok berjubah hitam berdiri di tepi jurang, memanggil namanya dengan suara yang berat dan dalam. "Kau bukan satu-satunya yang dipilih bumi," begitu kata sosok itu. Tapi sebelum Dewi sempat mendekat, tanah selalu runtuh dan ia terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu, ada sesuatu, atau seseorang, yang kini sedang bergerak dari tempat lain, bukan dari dunia luar, melainkan dari dalam tanah itu sendiri. Jaro Sanip, yang kesehatannya semakin rapuh, memanggil Dewi ke dalam ruang pusaka, sebuah gua kecil di balik tebing karang yang hanya diketahui oleh keturunan darah tua Badui. Di dalamnya, batu-batu tua bersinar redup, menyimpan sejarah ribuan tahun.
Ilmu rangka gunung bukan sekadar kekuatan, ucap sang kakek dengan suara bergetar. Ia adalah keseimbangan. Jika satu sisi bangkit, maka sisi gelapnya pun akan bergerak. Dewi menatap kakeknya, matanya penuh kecemasan. Apa maksudnya, Kek? Jaro menatap dinding batu yang dipenuhi lukisan tangan. Dulu pernah ada yang seperti kamu. Namanya Awan Tunggul. Ia juga dipilih oleh bumi. Tapi ia menolak tugasnya, dan memilih menggunakan kekuatan itu untuk balas dendam. Sejak itu, roh tanah pecah. Setengah menjadi penjaga, setengah menjadi pemusnah. Mendengar nama itu, jantung Dewi berdegup kencang. Ia tak pernah diberitahu bahwa ada pewaris sebelumnya. Mengapa sejarah itu disembunyikan? Malam itu, saat bulan purnama menggantung bulat di langit, suara nyanyian aneh terdengar dari hutan di sisi barat. Bukan nyanyian manusia, tapi suara melengking dan berat, seolah berasal dari makhluk purba yang merintih dalam tidur panjang. Hewan-hewan berlarian keluar hutan, dan angin membawa bau tanah yang busuk, menyiratkan keberadaan sesuatu yang bangkit dari kedalaman bumi. Dewi berdiri di tepi bukit, matanya menyipit ke arah gelap hutan. Ia tahu, mimpi itu bukan sekadar mimpi. Di tengah malam yang mencekam, sesosok pria dengan jubah hitam dan wajah tertutup topeng kayu tua muncul di ladang yang pernah dibakar Bayu Serigala. Di belakangnya, berdiri 3 orang bertubuh besar, berkulit pucat seperti terlahir dari batu. Tanah di bawah kaki mereka mati, rumput layu, serangga berhenti bersuara. Akhirnya, garis darah itu bangkit lagi, bisik pria bertopeng itu. Sudah saatnya aku mengambil kembali apa yang dulu milikku. Sementara itu, Dewi terdiam di bawah pohon tua di tengah desa, merasakan getaran asing dari dalam bumi, getaran yang tidak selaras, seperti detak jantung yang salah irama. Ia menggenggam tanah dengan telapak tangannya, dan dalam sekejap, suara lirih terdengar di telinganya. Dia datang, Awan Tunggul belum mati, ia menunggumu. Dan malam pun berakhir dalam diam yang menggantung. Desa kembali tidur, tapi bumi tidak. Malam ketiga sejak mimpi-mimpi gelap itu datang, Dewi Marhamah terjaga lebih lama dari biasanya. Di luar, embusan angin membawa suara-suara samar seperti bisikan dalam bahasa asing yang tak pernah ia dengar. Tapi jauh di dasar jiwanya, ia memahami arti suara itu, panggilan dari tanah, dari sesuatu yang dulu disegel oleh leluhurnya sendiri. Ketika ia memejamkan mata, bayangan sosok bertopeng kayu itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Nafasnya berat, dan tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena bagian dari dirinya seperti mengenali sosok itu. Keesokan harinya, Jaro Sanip memanggil Dewi ke ladang tua yang kini ditumbuhi kembali oleh semak dan bunga liar. Di sana, sang kakek menggali sebuah batu hitam lonjong seukuran kepala manusia. Ini adalah batu darah, ucapnya. Tanda ikatan antara pewaris dan penjaga bumi. Tapi dengarlah baik-baik, Dewi, jika kau pecahkan batu ini, semua batas akan runtuh. Kau akan melihat segalanya, termasuk kegelapan yang mungkin tak sanggup kau hadapi. Dewi menatap batu itu, dan ia tahu, cepat atau lambat ia harus memilih. Di saat bersamaan, sosok bertopeng kayu, yang tak lain adalah Awan Tunggul, telah membangun tempat pemujaannya sendiri di hutan larangan. Ia membangkitkan kembali roh-roh tersesat yang tertanam dalam batu dan akar. Tubuh-tubuh besar yang mengikutinya adalah manusia-manusia yang ia kutuk, tubuh mereka diubah oleh tanah menjadi patung hidup. Darah baru telah bangkit, katanya dingin. Tapi ia terlalu bersih, aku akan menodainya dengan sejarah yang ia tolak. Ketegangan mulai terasa di desa. Ayam tak lagi berkokok, anjing-anjing memonggong ke arah yang sama tiap malam, ke arah barat, tempat Awan Tunggul bersemayam. Beberapa warga mulai melihat bayangan berjalan di pinggir sawah saat malam. Pohon-pohon tiba-tiba layu, dan hujan turun dengan bau anyir yang menusuk. Dewi tahu waktu tidak berpihak padanya. Ia belum siap, tapi kegelapan tak menunggu kesiapan. Dalam momen yang penuh kebimbangan, Dewi memutuskan pergi sendiri ke tepi hutan larangan. Ia duduk bersila di atas batu tua dan mulai membaca mantra dari kitab warisan leluhurnya. Tapi suara di dalam kepalanya terus mengganggu, suara Awan Tunggul, yang berkata, kita berasal dari rahim yang sama, Dewi. Kita adalah dua sisi dari satu tubuh. Kau hanya diberi separuh cerita. Dan tiba-tiba, dari balik semak rimbun, muncul seorang wanita tua, tubuhnya bungkuk tapi matanya menyala dengan api. Ia memperkenalkan diri sebagai Nini Rawing, mantan pendeta tanah yang dulu mengutuk Awan Tunggul. Kau harus tahu sesuatu, ucapnya serak.
Awan Tunggul adalah saudara leluhurmu. Kakek buyutmu mengurungnya karena iri. Kekuatan yang kau warisi adalah separuh miliknya. Jika kau ingin menang, kau harus menerima bagian gelap itu juga. Dewi terdiam. Dunia seperti berputar. Ia dibesarkan untuk menjaga, melindungi, menjadi terang. Tapi bagaimana jika kunci untuk mengalahkan kegelapan justru terletak dalam menerima sisi gelap dirinya sendiri? Suara tanah di bawahnya kembali bergetar. Ia tahu, pertempuran tidak lagi hanya soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang berani menerima seluruh warisan darah dan batu. Dan malam itu, Dewi Marhamah mengambil batu darah, memejamkan mata, dan memecahkannya. Saat batu darah pecah di tangan Dewi, cahaya merah tua meledak ke langit seperti api yang mengoyak langit malam. Tubuhnya terhempas ke tanah, namun ia tidak merasakan sakit. Yang ia rasakan adalah aliran panas menyusup ke tulang-tulangnya, membakar nadi, dan mengisi rongga dadanya dengan kekuatan yang tidak pernah ia kenal. Mata Dewi terbuka, dan untuk pertama kalinya, ia melihat dunia dalam dua warna, cahaya dan bayangan. Batas di antaranya menghilang. Ia bukan hanya penjaga, tapi juga penyeimbang. Tapi bersama kekuatan itu datang bisikan-bisikan dari tanah, lebih keras dari sebelumnya. Suara-suara para leluhur yang terbuang, roh-roh yang tak pernah mendapat tempat dalam cerita-cerita suci. Kami bagian darimu, kami adalah yang dikubur demi keagungan satu pihak. Jangan biarkan sejarah berdusta lagi, suara itu menusuk pikirannya, membuat dadanya sesak. Dewi menangis, bukan karena takut, tapi karena ia sadar selama ini hanya tahu setengah kebenaran. Di kejauhan, Awan Tunggul tersentak. Ia merasakan kekuatan pecahnya batu darah seperti guntur menghantam jantungnya. Ia telah memilih, gumamnya. Tapi senyumnya mengembang, dan sekarang ia akan mulai pecah dari dalam. Ia tahu, semakin Dewi menerima sisi kelamnya, semakin mudah bagi bayangan masa lalu untuk merasukinya. Awan tidak ingin membunuh Dewi, ia ingin menjadikannya cermin dari dirinya yang dulu gagal diterima. Sementara itu, Jaro Sanip merasakan sesuatu yang tak ia harapkan. Ia berjalan terpincang-pincang menuju bukit batu tempat Dewi terakhir terlihat. Di sana, ia menemukan cucunya duduk diam dengan mata merah menyala, napas memburu seperti abis menelan bara. "Dewi, apa yang telah kau lakukan?" bisik sang kakek. Dewi menoleh perlahan, namun matanya tak lagi seperti sebelumnya. Mata itu menyimpan rahasia, tapi juga luka yang belum sembuh. "Aku tidak bisa jadi penjaga jika hanya setengah diriku yang hidup, Kek," jawabnya lirih. Kabar tentang ledakan cahaya merah menyebar ke seluruh penjuru desa. Para warga mulai berbisik, bertanya-tanya, bahkan mencurigai Dewi. Beberapa mulai menyebutnya pembawa kutukan, pewaris dosa lama. "Apa bedanya dia dengan si Tunggul?" tanya seorang ibu dengan ketakutan. Bayangan-bayangan masa lalu mulai meracuni kepercayaan mereka. Tak butuh waktu lama hingga sebagian dari mereka mulai menjauh, bahkan mengusir Dewi secara halus dari tempat-tempat suci. Dewi berjalan sendiri malam itu, di antara ladang yang mulai gersang kembali. Setiap langkahnya meninggalkan jejak yang menyala merah, seperti bara. Ia mulai mempertanyakan apa yang benar. Apakah ini harga dari kebenaran? Kesendirian, tapi dalam kesunyian itu, muncul cahaya kecil dari arah sungai. Seorang anak kecil berdiri, membawa bunga di tangannya. "Kak Dewi, aku nggak takut. Ibu bilang kau menyelamatkan kami waktu para orang jahat datang." Air mata Dewi mengalir, bukan karena terharu, tapi karena hatinya masih bisa disentuh. Belum sepenuhnya gelap, cahaya belum sepenuhnya padam, tapi ia tahu, waktu makin sempit. Awan Tunggul kini tidak hanya mengincar kekuatan, tapi juga jiwa dan nama baiknya. Perang belum benar-benar dimulai, tapi Dewi sudah mulai kehilangan tempat di dunia yang ia lindungi. Dan di balik hutan larangan, Awan Tunggul tertawa pelan, pecahkan dia dari dalam, dan bumi akan tunduk. Dewi Marhamah terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi kulitnya. Di dalam gelap kamar kayu sederhana, bayangan-bayangan dari sisi gelap dirinya menari-nari, membisikkan kata-kata penuh bisikan licik. "Kau takkan pernah bisa lari dariku, aku adalah bagian dari darahmu." Suara itu bukan dari luar, melainkan dari dalam jiwanya sendiri. Ia memejamkan mata, berusaha mengusir gelombang rasa takut yang membakar hati, tapi bayangan itu semakin kuat, menuntut untuk diakui. Hari-hari berikutnya Dewi mulai kehilangan arah. Ia merasakan pertempuran hebat antara cahaya dan kegelapan dalam dirinya sendiri. Setiap kali menggunakan ilmu rangka gunung, ia merasa kekuatannya bertambah,
namun jiwa dan pikirannya semakin rapuh. Suara-suara roh-roh kuno terus menggema, menuntut pengakuan dan keseimbangan. "Jika kau mengabaikan kami akan menguasaimu," bisik mereka. Dewi tahu, jika ia menyerah, bukan hanya dirinya yang hancur, tapi juga desa yang ia cintai. Sementara itu, Awan Tunggul semakin mendekat dengan pasukan batu hidupnya. Ia memanfaatkan kesunyian desa yang mulai terpecah, menyebar bisikan-bisikan fitnah bahwa Dewi telah kehilangan kendali dan menjadi ancaman. Beberapa warga mulai ragu, bahkan membisikkan ajakan untuk mengusir Dewi. Namun seorang lelaki tua bernama Pak Leman, salah satu tetua desa, menentang keras. "Dewi adalah darah kita, jangan biarkan bayangan lain mengacau," katanya dengan suara berat. Tapi suaranya semakin tenggelam dalam keraguan warga. Dalam kegelisahan yang mencekam, Dewi menerima kunjungan dari Nini Rawing, sang pendeta tua yang dulu mengutuk Awan Tunggul. "Kau tak sendiri, Dewi. Aku punya ilmu yang bisa membantumu, tapi kau harus berani menghadapi bayanganmu sendiri," katanya. Bersama Nini, Dewi mulai belajar memanggil roh penjaga yang selama ini tersembunyi dalam darah dan tulangnya. Latihan itu bukan hanya menguras tenaga, tapi juga membuka luka lama yang hampir terlupakan. Air mata dan darah bercampur, menjadi saksi perjuangan batinnya. Suatu malam, saat Dewi berlatih di tepi sungai, bayangan hitam muncul dari balik pepohonan. Sosok itu bukan lain adalah Awan Tunggul sendiri. Tatapannya tajam, senyum dingin terpampang jelas. "Sudah saatnya kau memilih, Dewi. Bergabunglah denganku, atau hancurkan dirimu sendiri." Dewi menatap balik dengan keberanian yang tumbuh dari kesakitan dan pengorbanan. "Aku memilih menjadi penjaga, bukan pemusnah." Pertarungan batin mereka berlangsung tanpa suara, tapi begitu dahsyat hingga gemuruh terdengar dari dasar bumi. Ilmu rangka gunung milik Dewi beradu dengan kegelapan awan, menciptakan percikan-percikan cahaya dan bayangan yang memukau sekaligus menakutkan. Namun di dalam hati Dewi, ia tahu bahwa kunci kemenangan bukan hanya kekuatan, melainkan penerimaan dan keseimbangan. Ketika pagi datang, Awan Tunggul lenyap bersama kabut tipis, meninggalkan Dewi yang terengah-engah tapi berdiri tegak. "Ini baru permulaan," bisik Dewi kepada dirinya sendiri. "Aku harus lebih kuat, demi desa dan warisan darah ini." Mata Dewi kini menyala dengan tekad yang baru, siap menghadapi apapun yang akan datang. Dewi Marhamah tahu bahwa kekuatan seorang diri tidak akan cukup untuk melawan bayangan gelap Awan Tunggul. Setelah pertemuannya dengan Nini Rawing, ia mulai mencari jejak-jejak lama yang tersembunyi dalam legenda dan cerita rakyat desa. Malam-malam dilaluinya dengan membaca kitab-kitab kuno yang tersimpan di dalam gua pusaka desa. Di sana, ia menemukan catatan samar tentang seorang pemuda yang pernah menjadi sahabat Awan Tunggul, yang entah menghilang tanpa jejak, meninggalkan warisan ilmu yang mampu menahan kegelapan. Suatu pagi, di tepian sungai yang berkelok, Dewi bertemu dengan seorang pria muda bernama Arjuna. Tubuhnya kuat dan matanya tajam, namun ada luka yang dalam di wajahnya, menandakan masa lalu kelam. Arjuna mengaku datang dari desa tetangga, membawa kabar bahwa gelombang kegelapan mulai menyebar, dan ia diberi pesan untuk membantu pewaris rangka gunung. Dewi merasa ada getaran aneh saat bertemu Arjuna, seperti sebuah takdir yang lama tertunda mulai menyatukan mereka kembali. Arjuna membawa kisah kelamnya sendiri. Ia pernah menjadi murid Awan Tunggul, tapi menolak jalan kekerasan dan pengkhianatan. Sejak itu, ia bersembunyi, melatih diri dengan ilmu alam dan kearifan leluhur. "Aku tahu kekuatanmu," katanya pelan, "dan aku tahu betapa beratnya beban itu. Tapi kau tidak harus berjalan sendirian." Dewi menatap pria itu dengan harapan yang perlahan tumbuh, hatinya mulai merasakan kehangatan yang hampir terlupakan. Sementara itu, kabar tentang kekuatan Dewi yang semakin membara tersebar hingga ke penjuru desa dan hutan. Beberapa pemuda dan tetua mulai mengumpulkan keberanian, membentuk barisan kecil untuk melindungi desa dari ancaman yang makin nyata. Pak Leman menjadi suara lantang yang mengajak warga bersatu. "Dewi bukan kutukan, tapi anugerah," katanya berapi-api. "Kita harus berdiri bersama, atau kita semua akan hancur." Semangat itu mulai menular, menyiramkan harapan ke dalam jiwa yang dulu diliputi ketakutan. Dewi dan Arjuna berlatih setiap hari di tepi hutan, menggabungkan ilmu rangka gunung dan kearifan alam yang dibawa Arjuna. Tubuh mereka berlatih, jiwa mereka teruji, dan perlahan Dewi mulai memahami bahwa keseimbangan sejati adalah menyatukan cahaya dan bayangan dalam dirinya. Namun, bayangan Awan Tunggul tak pernah jauh,
selalu mengintai, menunggu celah untuk menghancurkan semangat yang mulai bangkit. Suatu malam, saat mereka berdua berlatih di tengah hutan, suara ranting patah dan bayangan gelap muncul dengan tiba-tiba. Pasukan batu hidup yang dipimpin Awan Tunggul menyerbu tanpa ampun. Dewi dan Arjuna berdiri berdampingan, menatap lawan yang jauh lebih banyak. Pertempuran pun tak terelakkan, cahaya dan gelap saling bentrok, menerangi malam dengan kilatan ilmu dan raungan amarah. Dalam pertarungan yang sengit itu, Arjuna terluka parah, tapi Dewi menggenggam tangannya erat. "Kita tidak boleh kalah," desisnya dengan suara penuh tekad. Bersama-sama, mereka mengerahkan semua kekuatan dan keberanian, mengusir bayangan malam untuk sementara waktu. Namun Dewi tahu, ini baru awal dari pertempuran panjang yang harus mereka hadapi demi masa depan desa dan warisan Rangka Gunung. Dewi memandang Arjuna yang terbaring lemah di bawah pohon besar, darah segar mengalir dari lukanya. Nafasnya berat, namun matanya tetap menatap penuh tekad. "Kau harus kuat, Arjuna," bisik Dewi sambil menekan luka dengan daun obat yang ia petik dari hutan. Hatinya bergejolak, antara rasa bersalah karena tidak mampu melindungi sahabat barunya dan keberanian yang harus terus ia kobarkan demi masa depan desa. Malam itu, suara angin seolah membawa bisikan leluhur yang mengingatkan Dewi akan janji yang harus ia pegang erat. "Jangan biarkan kegelapan menguasaimu, kau adalah cahaya terakhir yang bisa menjaga harmoni ini." Air mata mengalir di pipinya, bukan karena kesedihan semata, tapi karena beban berat yang kini makin nyata. Ia sadar, pertarungan ini bukan hanya tentang melawan musuh luar, tapi juga mengalahkan ketakutan dan keraguan dalam diri. Arjuna membuka matanya perlahan, menatap Dewi dengan senyum tipis. "Aku percaya padamu, Dewi," katanya lirih. "Kau bukan hanya pewaris ilmu Rangka Gunung, tapi juga jiwa desa ini. Jangan pernah lupakan itu." Kata-kata itu menguatkan Dewi, memberinya tenaga baru. Ia tahu, ia harus terus melangkah meski jalan di depan penuh dengan duri dan bayangan gelap yang mengintai. Keesokan harinya, Dewi dan Arjuna kembali ke desa dengan membawa kabar bahwa ancaman Awan Tunggul semakin nyata dan besar. Pak Leman memanggil seluruh warga dan menggelar pertemuan darurat. Suasana tegang menyelimuti balai desa, namun tekad bersama mulai terpupuk. "Ini bukan saatnya takut," kata Pak Leman dengan suara lantang. "Kita harus bersatu, mempertahankan rumah kita, dan melindungi masa depan anak cucu." Di tengah persiapan pertahanan, Dewi menyusuri pinggiran desa dan bertemu dengan seorang gadis muda bernama Sari, yang diam-diam telah mengikuti perkembangan perjuangannya. Sari menyatakan keinginannya untuk belajar dan membantu. "Aku tidak takut," kata Sari penuh semangat. "Aku ingin ikut berjuang seperti Kak Dewi." Dewi tersenyum, melihat semangat yang membara dalam diri gadis itu, tanda bahwa harapan memang masih hidup. Namun, tak lama setelah itu, kabar buruk datang. Seorang pengintai dari desa tetangga yang membantu Awan Tunggul tertangkap membawa pesan gelap, pasukan bayangan akan menyerang desa dalam waktu dekat. Kabar itu seperti petir di siang bolong, membuat semua orang panik namun juga semakin teguh untuk bersiap. Dewi merasakan getaran keras di dadanya, tahu bahwa pertempuran besar semakin dekat dan tak terelakkan. Malamnya, Dewi duduk di tepi sungai, menatap air yang tenang namun penuh misteri. Ia merasakan bayangan Awan Tunggul semakin dekat, menyusup ke setiap sudut pikirannya. Tapi kali ini, ia tidak membiarkan ketakutan menguasainya. Ia menarik napas dalam-dalam, membayangkan wajah Arjuna, Pak Leman, dan Sari yang mengandalkannya. "Aku akan melindungi kalian," ucapnya tegas. "Dengan nyawaku sekalipun." Dan ketika fajar mulai menyingsing, cahaya lembut menyentuh wajah Dewi, seolah menyelimuti jiwa yang tengah berjuang. Ia tahu, esok hari bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang melangkah maju dengan keberanian yang tak pernah padam. Perang sesungguhnya akan segera dimulai. Gelap malam menyelimuti desa Baduy dengan sunyi yang menegangkan. Angin dingin berbisik di antara pepohonan, seolah membawa pesan peringatan dari alam. Dewi berdiri di puncak bukit kecil, memandang jauh ke arah hutan yang mulai bergerak-gerak tak wajar. Pasukan bayangan Awan Tunggul sudah mendekat, bayangan hitam dan sesosok-sesosok batu hidup yang mengerikan seperti datang dari mimpi buruk. Jantung Dewi berdegup kencang, tapi matanya penuh api keberanian. Di bawah, para warga bersiap dengan senjata seadanya, tombak, panah, bahkan alat-alat pertanian diubah menjadi alat pertahanan. Pak Leman memomando mereka dengan suara lantang, memanggil semangat para tetua dan pemuda. Arjuna berdiri di samping Dewi,
menatap ke arah pasukan yang semakin mendekat. "Kita harus bertahan," bisiknya. Dewi mengangguk, ini bukan hanya pertempuran fisik, tapi juga pertempuran jiwa. Ketika pasukan batu hidup mulai menyerbu, suara dentuman dan benturan senjata mengoyak malam. Dewi dan Arjuna turun ke medan, mengerahkan ilmu rangka gunung untuk melindungi warga. Tubuh Dewi berkilat cahaya merah menyala saat ia menggerakkan tangannya, membuat gelombang energi menghantam batu-batu raksasa yang mencoba menghancurkan pertahanan desa. Suaranya yang lantang memanggil para roh penjaga ikut turun membantu, menciptakan benteng magis yang menghalangi serangan. Namun, di tengah kegaduhan, bayangan awan tunggul muncul di sela-sela pasukan, menyelinap dengan licik dan menyerang para pemimpin desa satu persatu. Dewi merasakan kehadirannya seperti racun yang merayap ke dalam darahnya. Ia berlari ke arah bayangan itu, menantang musuhnya dengan tatapan penuh dendam dan keberanian. "Kau tak akan menghancurkan rumah ini," teriak Dewi, mengerahkan seluruh kekuatan batinnya. Pertarungan sengit pun terjadi. Cahaya merah Dewi beradu dengan kegelapan awan, menciptakan ledakan energi yang mengguncang bumi dan menggoyang pepohonan. Arjuna yang sempat terluka, bangkit kembali dan melompat menyerang pasukan bayangan, memberi Dewi ruang untuk menghadapi awan secara langsung. Suara teriakan, benturan, dan gemuruh energi memenuhi malam yang kelam itu. Warga desa yang lain, meski takut, semakin terpacu oleh keberanian Dewi dan Arjuna. Mereka melawan dengan semangat membara, membakar api dalam dada bahwa rumah mereka harus dilindungi dengan nyawa sekalipun. Sari, gadis muda yang baru bergabung, menunjukkan keberanian luar biasa dengan mengawal para wanita dan anak-anak menjauh ke tempat aman. Saat malam berganti fajar, pasukan bayangan mulai mundur, terluka dan terpukul. Namun, awan tunggul menghilang dengan tawa dingin, meninggalkan pesan jelas, "Ini baru permulaan, Dewi. Aku akan kembali, dan kali ini, aku akan membawamu ke dalam kegelapan sejati." Dewi berdiri di tengah reruntuhan pertahanan desa, napasnya berat tapi matanya bersinar penuh tekad. Pertempuran besar belum selesai, tapi ia tahu, desa dan dirinya kini semakin kuat. Setelah kemenangan pahit di malam penentuan, suasana di desa Baduy tak lagi sama. Warga yang dulu penuh semangat kini tertunduk lesu, luka-luka masih membekas, dan rasa takut mulai merayap di sudut hati. Dewi berdiri di tepi hutan, menatap jauh ke arah cakrawala yang mulai memerah. Bayangan awan tunggul semakin nyata, bukan hanya sebagai musuh fisik, tapi juga sebagai ancaman yang menyelinap masuk ke dalam mimpi dan pikiran. Di dalam kamarnya, Dewi sering terbangun dengan napas tersengal, dikejar bayangan-bayangan gelap yang berbisik mengisi ruang hatinya dengan keraguan. "Kau tidak cukup kuat," suara itu bergaung di kepala, mencoba menggoyahkan tekadnya. Namun ia menguatkan dirinya dengan ingatan tentang desa, Arjuna, dan Sari yang mengandalkannya. "Aku harus bertahan, lebih kuat dari sebelumnya," bisiknya sambil menutup mata dan menenangkan jiwa. Sementara itu, awan tunggul menyusun strategi baru dalam benteng tersembunyi di balik bukit batu hitam. Ia mengumpulkan pasukan bayangannya, mempersiapkan serangan yang lebih dahsyat dan penuh tipu daya. "Kau takkan pernah bisa mengusir kegelapan ini, Dewi," geramnya sambil menatap peta desa yang penuh dengan tanda-tanda rencana perang. "Aku akan menghancurkan segalanya yang kau sayangi." Arjuna yang mulai pulih dari lukanya datang membawa kabar dari desa tetangga bahwa kelompok bayangan mulai merambah ke wilayah lain, menandakan ancaman yang meluas. "Kita harus bersiap, ini bukan perang kecil lagi," katanya serius. Dewi mengangguk, "Kita butuh kekuatan lebih, dan mungkin sekutu yang selama ini tersembunyi." Ia menyadari bahwa pertempuran bukan hanya soal ilmu dan tenaga, tapi juga kebijaksanaan dan kepercayaan. Malam berikutnya, Dewi dan Arjuna menyusuri hutan menuju sebuah gua purba yang dipercaya sebagai tempat suci para leluhur. Di sana, mereka mencari jawaban dan kekuatan tambahan. Suasana gua gelap dan berbisik, seperti menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Saat mereka menyalakan api kecil, sebuah sosok tua muncul dari bayang-bayang, seorang guru ilmu hitam yang selama ini tersembunyi di balik legenda desa. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Kiraga, penjaga rahasia ilmu kuno yang lebih kuat dari rangka gunung. "Jika kau ingin mengalahkan awan tunggul, kau harus menguasai ilmu keseimbangan yang lebih dalam," katanya dengan suara berat. Dewi mendengarkan dengan penuh perhatian, sadar bahwa ini bisa menjadi titik balik yang selama ini ia cari. Namun Kiraga juga memperingatkan,
ilmu ini datang dengan risiko besar, dan setiap kekuatan besar pasti berbayar mahal. Dewi merasa hatinya bergejolak antara rasa takut dan tekad yang membara. Ia tahu bahwa untuk menyelamatkan desa dan orang-orang yang dicintainya, ia harus melewati ujian yang lebih berat dari sebelumnya. Dengan pandangan teguh, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah mundur, meski bayangan kegelapan semakin mendekat dan mencoba menelan seluruh hidupnya. Fajar mereka perlahan di balik pegunungan Baduy, menyinari desa yang masih terdiam setelah gelap malam penuh pertempuran. Dewi Marhama berdiri di tengah lapangan desa, dikelilingi oleh warga yang lelah tapi penuh harap. Di dadanya terasa berat, bukan hanya karena lelah, tapi karena tahu bahwa pertarungan terakhir sudah di depan mata. Awan Tunggul, bayangan kegelapan yang mengancam sejak lama, akan datang untuk menyelesaikan semuanya hari ini. Dengan ilmu keseimbangan baru yang dipelajarinya dari Ki Raga, Dewi memimpin persiapan terakhir. Arjuna, meski luka lama masih membekas, tetap berdiri tegak di sampingnya, sementara Sari dan para pemuda lain bersiap menjaga pintu masuk desa. Angin dingin membawa aroma tanah basah dan daun, seolah alam pun ikut bersiap menyambut pertempuran yang menentukan ini. Semua mata tertuju pada Dewi, sang harapan terakhir desa Baduy. Saat bayangan gelap mulai muncul di Cakrawala, datang dengan gemuruh yang menggetarkan bumi, Dewi mengangkat tangan dan mengerahkan seluruh kekuatan rangka gunung yang telah dipadukan dengan ilmu keseimbangan. Tubuhnya berkilau seperti api yang membakar kegelapan. Suara mantra yang keluar dari bibirnya bergema di udara, memanggil roh-roh penjaga alam untuk membantu dalam pertarungan suci ini. Awan Tunggul muncul dengan wujud yang lebih mengerikan dari sebelumnya, bayangannya berubah menjadi makhluk kegelapan yang berputar-putar seperti badai hitam. Ia tertawa mengejek, berjanji akan menenggelamkan desa dalam kegelapan abadi. Namun Dewi berdiri teguh, tak tergoyahkan oleh teror dan ancaman. "Kau takkan menang hari ini, Awan," katanya dengan suara lantang, penuh keberanian yang tak terbendung. Pertarungan berlangsung sengit, cahaya dan bayangan beradu seperti gelombang badai. Dewi menari di antara serangan awan, menggunakan ilmu keseimbangan untuk menangkis dan membalas. Arjuna dan warga desa turut menyerang pasukan bayangan dengan keberanian yang membara. Suara gemuruh, teriakan, dan dentingan senjata memenuhi udara, membentuk simfoni perlawanan yang menggema di pegunungan. Pada saat puncak pertarungan, Dewi berhasil memusatkan energi rangka gunung ke dalam satu serangan dahsyat yang menembus kegelapan awan tunggul. Ledakan cahaya membakar seluruh medan, mengusir kegelapan yang selama ini mengancam desa. Awan tunggul berteriak kesakitan, akhirnya lenyap bersama bayangannya yang terpecah. Desa pun kembali tenang, seperti diselimuti damai yang baru ditemukan. Setelah pertempuran, Dewi berdiri di atas bukit, memandang desa yang mulai pulih perlahan. Meski lelah dan penuh luka, senyum harapan terpancar dari wajahnya. Ini bukan hanya akhir, pikirnya, tapi awal baru untuk kita semua. Desa Baduy kini tidak hanya selamat, tapi juga lebih kuat, dengan Dewi sebagai pelindung dan simbol keberanian yang tak pernah padam. Langit cerah menyambut hari baru, menandai babak baru kehidupan yang penuh harapan dan kedamaian.